Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musallian ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tidak ada niat untuk berbicara masalah nasab. Tetapi saya merasa terpanggil untuk menjelaskan akibat-akibat yang terjadi fitnahan sekarang ini. Alhamdulillah, sebetulnya saya mempunyai kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh dua orang, yaitu Al-Juwaihil dan Murad Syukri. Yang keduanya tujuannya membatalkan nasab Ba'alwi. Itu 3,5 halaman. Sedangkan saya juga mempunyai jawaban-jawaban terhadap kedua orang tersebut 32 halaman dengan hujah yang kuat. Tetapi anehnya yang ditonjolkan adalah yang membatalkan nasab Ba'alwi. Kasihan mereka, apalagi orang-orang yang tidak tahu seluk-beluk masalah nasab berkecimpung mengikuti. Itu yang saya khawatirkan. Kasihan mereka yang sudah cinta kepada Rasul SAW dan ahli baitnya serta durianya. Sekarang mereka dengan tanpa sepengetahuan mengikuti apa-apa yang mereka dengar. Tapi tahukah bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban? Karena itu, saya akan berbicara mengenai tentang akibat fitnah yang seperti ini. Pertanyaan yang perlu direnungkan dan tidak pernah dibahas, yaitu apakah Rasul SAW ridho dan senang dengan kejadian seperti ini? Nasabnya, keturunannya diobak-abik seperti orang bikin asidah, putar kanan kiri. Ini kan, apakah Rasul senang atau murka? Ini perlu kita pikirkan. Pembicara-pembicara yang lalu tidak menyinggung bagaimana perasaan Rasul Sallallahu Alaihi. Rasul Sallallahu Alaihi mengawasi kita. Itu yang perlu kalian tahu. Yang harus kita ketahui. Syebuti di Suriah. Mungkin videonya sudah banyak didengar. Dia meriwayatkan dari Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabun menceritakan tentang kehidupan seorang Sayyid dan Syarifah yang punya anak 3 di kota tersebut. Kemudian dan Sayyid ini terkenal, akhirnya meninggal. Si Syarifah Alawiyah ini untuk mencari maisha kehidupannya makan bagi dia dan anak-anaknya 3 yatim susah. Mau minta malu karena kedudukan suaminya yang begitu disegani oleh masyarakat di daerah tersebut. Kemudian dengan berat hati si Syarifah ini Alawiyah
Dia pergi dari kota tersebut mencari daerah yang tidak kenal dia. Sampai di satu daerah. Kemudian dia melihat ada satu orang gobi, ulama Islam. Kemudian dia datang. Dia datang kepadanya untuk minta makanan yang untuk dimakan dia dengan anak-anak yatim. Saya seorang Alawiyah Syarifah. Kemudian si ulama tadi mengatakan, buktikan kalau Anda Alawiyah Syarifah. Kaget. Mau memberitahu siapa? Tidak ada yang kenal dia. Dengan hati yang sedih, dia membawa anaknya ketiganya. Taruh anaknya di masjid, kemudian dia melihat ada orang berkerumun, seperti saudagar yang kaya. Kemudian dia datang, dia siapa itu? Itu seorang majusi. Majusi penyembah api. Kemudian dia datang, wahai yang aku seorang Syarifah, Alawiyah, keturunannya Nabi. Aku punya anak 3, tidak makan. Dan mereka sekarang duduk di masjid menunggu makanan. Apa kamu bisa untuk memberikan saya makanan? Ingat, ini orang Majusi. Kemudian si Majusi tadi bilang sama anak buahnya, tolong bawa ketiga anaknya ke rumah. Beri makanan, dan ibunya juga dibawa ke rumah, ada kamar dikhususkan, kemudian mandi, diberi pakaian, ini semua makanan semuanya, lengkap semuanya. Ini seorang Majusi. Sedangkan si ulama tadi, Gaudiya. Jadi jangan sembarangan kita menjunjung tinggi. Al ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Yang mana? Ulama yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ulama yang berakhlak, baik tutur katanya, perilakunya. Karena itu, kalau kita melihat ulama, kalimat yang dilontarkan bisa menyakitkan hatinya orang yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan ulama. Ulama itu yang betul-betul takut kepada Allah tiap langkahnya. Dan seorang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik kepada siapapun yang dihadapinya, baik itu muslim ataupun non muslim. Artinya waktu itu jahiliyah, lemah lembut. Begitu juga itu harus dipraktekkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi mengapa kita tidak mengambil hal itu? Koar kanan kiri ini. Kemudian kita kembali dulu masalahnya. Si Gaudiya tadi yang Islam ulama, malam itu dia dimimpikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat di hari kiamat, umat-umat semuanya jalan ke menuju Rasul, mohon minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan syafaat gitu. Kemudian si Gaudiya datang, ya Rasulullah, aku umatmu, beri aku syafaat. Apa jawab Rasul? Buktikan kalau kamu betul-betul umatku. Jadi menunjukkan bahwa Rasul itu selalu mengawasi, baik kepada duriannya atau bukan, selalu diawasi kita ini. Kita menempatkan di mana? Karena itu kita harus menjaga perilaku kita. Buktikan kalau kamu itu umatku. Dalam keadaan, dalam mimpi dia kebingungan, dia bangun. Dia bangun, kemudian dia mencari
perempuan tadi, Syarifah tadi Alawiyah dengan ketiga anaknya. Akhirnya tanya-tanya, dia tuh ada di tempatnya Majusi. Dia datang dengan membawa uang 1.000 dinar. Dia datang kemudian ke Majusi itu, dia bilang, apakah kamu menempatkan seorang Alawiyah dengan 3 anaknya di rumahmu? Oh ya betul, saya sudah gini. Apakah bisa saya bawa ini uang 1.000 dinar sebagai penggantinya? Kemudian, mengapa kamu selalu mendesak saya untuk memberikan ini perempuan Syarifah ini dengan 3 anaknya? Kemudian si Godi menceritakan mimpinya dia. Kemudian si Majusi berkata, mimpi yang kamu beritakan kepada saya, aku juga mimpi. Datuknya si Syarifah ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku ditunjukkan, inilah rumahmu di surga. Tunjukkan. Dan masuklah Islam di tangannya cucuku. Dia bangun, dan aku terus langsung masuk, sekeluarga semua di tangannya dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa kita selalu diawasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terpedaya dengan ucapan yang kita tidak tahu. Kita ucapkan tidak tahu. Ini bahaya. Habis ini saya jelaskan. Supaya kalian tahu, kita semua tahu. Banyak dilupakan kalimat-kalimat yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Saya sendiri hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul fungsinya apa? Seperti surat Al-Ma'idah 99. Ma'alar rasul illal bala wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan tidaklah Rasul itu kecuali menyampaikan. Disampaikan apa? Disampaikan. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begitu. Jadi Rasul itu tugasnya menyampaikan. Dan wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu simpan. Setiap manusia, apapun, siapapun mereka, ini mereka ada mengandung, ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Ada yang namanya al-amradul qalbiyah, penyakit hati. Na'udzubillah, iri, hasad, dengki, dan lain-lainnya. Itu harus kita perhatikan. Dunia ini tempat ujian. Setiap kita beriman, kemudian kita mau bebas. Tidak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan, ya Allah kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Ayat ketiganya, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu wa alladzina shadaku wal ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti juga mengetahui orang-orang yang dusta. Ini perlu kita perhatikan. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, man ahabbana falyasta'id lil bala. Barang siapa cinta kepada kami, maka siap-siap untuk menerima ujian. Ujian untuk kalau kita sabar, meninggikan derajat kita. Itu merupakan keuntungan bagi kita.
Dan Allah tidak meninggalkan begitu rupa. Di ayat yang lain, am hasibal ladzina ya'lamuna sayyi'at an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Setiap perbuatan ada. Kalau si Godi yang Islam ulama itu langsung spontanitas ditegur. Dia mimpi. Sekarang perlu kita pikirkan. Apalagi kalau kita tidak tahu menahu, kemudian bicara sembarangan. Itu sudah ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala takif ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab. Pertanggungan jawabannya Al-Isra 36. Dan begitu juga ditekankan lagi. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kebaikan, keburukan dicatat semuanya. Ini perlu kita perhatikan. Jadi jangan sembarang ikut-ikutan. Pikirkan. Jangan kalau sudah ulama warasatul anbiya, payah. Jangan. Pikir. Egel watawakal, gunakan akal dulu. Baru setelah tahu duduk permasalahannya baru. Dan kita sering baca Yasin. Surat Yasin sering, tetapi masuk kanan keluar kiri. Apa itu? Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, itu di pada mahsyar nanti. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Ditutup mulut mereka. Yang berbicara apa? Tangan. Kaki akan menjadi saksi. Kalau sudah begini mau kemana lari? Bahaya. Larinya mau kemana? Penyesalan di dunia. Bukan penyesalan itu di akhirat. Kalau penyesalan di akhirat tidak ada artinya. Kasihani dirimu dan keluargamu. Harus begitu. Penyesalan yang diisyaratkan oleh Allah di surat Tabarok ayat 10 dan 11. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ayat ini penyesalan di saya tidak ada artinya sama sekali. Dan mereka berkata, sekiranya dulu kami mau mendengar dan memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Fa'tarafu bidambihim. Mereka mengakui, tapi di sana. Neraka jahanam sudah di depannya. Mereka mengakui. Maka mereka mengakui itu semuanya. Pak tarfu bidambihim fasuhqal li ashabir syair. Masuk ke neraka syair. Ini yang perlu kita ketahui. Kita tahu orang yang manusia itu dibisiki oleh setan-setan. Setan itu berbentuk setan yang tidak bisa kita lihat, tapi nanti di sana kita bisa lihat. Ada setan yang berbentuk manusia. Ada. Menyuarakan suara setan. Artinya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Untuk setan ini kita sudah dikatakan, jadikan dia musuh. Setan itu. Allah berfirman di surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhidu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu untuk bagimu musuh. Maka jadikanlah dia itu musuh.
Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya untuk kemana? Untuk menjadi penghuninya neraka syair yang apinya menyala-nyala. Karena itu, mari kita sama-sama tobat, menghentikan permasalahan ini. Kita ingatkan Rasul, Rasul mengawasi. Kita mau minta syafaatnya atau tidak? Setan nanti waktu orang-orang di padang mahsyar menuntut, ya Allah, ini setan ini yang ngangkat ini. Apa jawabnya setan? Di surat Ibrahim 22. Waqala syaitan lamma gudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Perhatikan ayat ini. Pengakuannya setan nanti di sana. Dan setan berkata ketika perkara hisab kita sudah dihisab telah selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi janji tersebut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi aku, mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, jangan kalian menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian. Salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menolong kalian dan kalian juga tidak dapat menolongku. Ini pengakuannya setan. Jadi harus kita tahu. Sebetulnya kejadian-kejadian itu sudah diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mustadrak As-Sahihain, juz 4 halaman 487 dari Sa'id Al-Khudri, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ahla baiti sayalqauna min ba'di min ummati gotlan watatridan watashridan wa inna asyaddu qaumina lana bugdan Banu Umayyah, Banu Mughirah, Bani Makhzum. Ini isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ahli baitku setelah sepeninggalku nanti mereka akan dibunuh. Dari umat ini dibunuh, kotlan. Kenyataannya Imam Husain dibunuh setelah Rasul meninggal. Imam Hasan, Imam Ali dibunuh. Kemudian Tatridan diusir. Begitu juga keturunannya diusir kanan kiri kemana ini. Kemudian mereka lari dari tempat satu ke tempat lain. Itu semuanya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau kita tahu bintang-bintang itu pengaman untuk langit semuanya ini, ya, dan ahlul baitku juga pengaman. Jadi dengan berserakannya kemana-mana ini keturunannya Rasul itu untuk pengaman dunia. Itu bagi orang yang mengerti, nggak mengerti, ya terserah. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kemudian dalam kitab Asbal Raji fi Nurul Absar di Syafi'i, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hurimatil jannah ala man zalama ahla baiti wa adhani fi itrati. Surga itu diharamkan bagi orang yang mendolimi ahlul baitku dan menyakiti keturunanku. Ini perlu kita pikirkan. Memang bukan semua keturunan itu baik, bukan. Ada perilakunya yang tidak baik. Jangan ikuti.
Jangan fanatik buta. Jadi kita gunakan akal. Ini kalimatnya kuat kanan kiri dimimbarkan kayak. Untuk apa kita mau mengikuti kayak gitu? Ambil ini. Karena semua itu tidak ada artinya sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta anak semuanya berkaitan harta ini, semua tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita harus membersihkan penyakit-penyakit yang katakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya al-Amradul Qalbiyah, penyakit hati, dengki, iri, hasud, bakhil dan lain, itu harus kita hilangkan. Karena itu, sebelum saya mengijak kepada masalah nasab sedikit, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza gumtul maqamal mahmud wa tashafa'tu fi ashabil kaba'ir min ummati fayushafi'uni Allah fihim wallahi la tashafa'tu fi man adza dzurriyyati." Nanti di padang mahsyar, di makom tempat yang terpuji, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada orang-orang yang banyak dosanya, dosa besar, diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa apapun kita yang besar-besar akan diberi syafaat ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang besar dari umatnya diampuni semua umatnya. Kemudian Allah memberikan syafaat dan disyafaati. Dengan izin Allah mereka disyafaati semuanya. Wallahi, demi Allah aku tidak akan memberi syafaat kepada siapa yang mengganggu duriaku. Sekarang dipersalahkan masalah ini, Ba'alwi bukan Sayyid ini. Sampai kemarin saya baca, ya Allah, Habib yang Syiah itu Habib yang asli, yang bukan Syiah itu Habib palsu. Na'udzubillah min dzalik. Yang namanya duriyah satu. Mengenai keyakinan masing-masing. Mau yakin Syafi'i, Maliki, Ja'fariyah, tidak ada masalah. Tapi Sayyidnya satu. Tidak ada gini, ini menunjukkan kebodohan. Itu yang perlu kita ketahui, peringatan ini supaya kita renungkan. Supaya jangan sampai kita menyesal. Kalau menyesal di sana tidak ada artinya. Karena itu semoga kita semua diberi petunjuk, hidayah dan taufik untuk kita lebih afdol diam, asyukutu salamatil insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu di lidahnya. Jangan melihat ini. Lebih baik kita tinggalkan masalah nasab ini. Ini masalah keluarga masalahnya. Keluarganya Rasul diubek seperti orang bikin asid. Apa Rasul ridho? Permasalahannya Rasul ridho dengan ini. Padahal cerita Syarifah tadi Rasul melihat itu. Kita diteropong oleh Rasul. Kalau memang jiwa kita bersih. Tapi kalau jiwa kita kotor, berat. Kita hidup ini harus mengedepankan akhlak yang baik kepada siapapun yang kita hadapi. Tanpa melihat ini muslim atau non-muslim. Itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ujian itu terus menerus. Inna ahla baiti sayalqauna min ba'di qatlan wa tatridan wa tashridan. Pembunuhan itu. Ini buku Asyadatul Zakiyah fil Ansab wa Siyari Ali Baiti Nubuwah. 900 halaman. Di sini disebutkan pembunuhan Ahlul Bait min Alawiyin. Kalau kita tahu setelah Rasul keluarganya Rasul, Ahlul Baitnya sendiri, keturunannya juga dapat bagiannya. Di sini muqatil Ahlul Bait minal Alawiyin fi daulatil Umayyah.
Nah, ini banyak. Ada 9 dari durianya Duria yang terkenal ya, itu 9 dibunuh oleh Bani Umayyah. Kemudian seterusnya pembunuhan Abbas terhadap Alawiyin. Di Bani Abbas itu Alawiyin dibunuh juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat seperti kayak gini, kita harus banyak baca, mendengar, cari orang-orang yang betul, orang tua-tua kita dulu, antara ulama-ulama NU yang tua-tua dengan habaib yang tua-tua, satu sama lain saling menziarahi, saling tawadu, mereka mengedepan akhlak yang baik ke sesamanya. Ini saling menghormati, saling menyayangi. Kenapa kita tidak itu yang dekat sini? Kok bicarakan orang-orang yang tidak senang? Padahal itu sudah ada semuanya. Mereka banyak cerita mengenai ulama-ulama NU yang saya ketahui karena saya hidup di Surabaya bersama ulama-ulama NU di Keputih. Itu di Menur saya hidup bersama mereka dan tahu mereka menghormati saya dan saya juga menghormati mereka. Seperti di kitab Syamsul Dhahirah. Saya punya PDF. Alhamdulillah tadi malam satu orang memberikan saya masalah nasab. PDF 21 nasab. Kalau yang di buku saya ini itu hanya 9 ahli nasab. Ada Ansabul Quraisy, Li Zubair bin Mukara Al-Mutafah tahun 257. Kemudian ada lagi banyak, ada 9 di sini. Tapi tadi malam alhamdulillah 21 PDF. Ada yang 300 halaman, ada yang 500 halaman. Alhamdulillah. Akan saya pelajari walaupun saya bukan ahli nasab, untuk pengetahuan anak, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di Syamsul Dhahirah, bahwa Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah mempunyai anak 2, Muhammad dan Abdullah. Abdullah ini yusamma kadzalik Ubaidillah. Takdiman. Namakan Ubaidillah. Dan itu ma'ruf. Kemudian, perlu diketahui, 42 tahun yang lalu, tahun 1981, saya pribadi silaturahmi kepada Ayatullah Udma Syed Mar'ashi. Yang di bukunya Orang yang Ma'ruf yang membatalkan itu ada. Katanya tidak mengakui. Antara dia dengan saya jaraknya 0,5 meter. Kemudian setelah saya salaman, beliau tanya, karena saya dikasih tahu oleh saudara saya, ini dari Indonesia. Ada Musyayya dari Indonesia. Sayyid Musyayya dari Indonesia. Kemudian beliau tanya, ta'rif Sayyid Alwi. Sayyid Mar'ashi tanya, Ayatullah ini. Ta'rif Sayyid Alwi. Ana bilang ma'araftu min aidaula, dari negara mana? Min Melayu. Oh na'am, arafna. Ada Mufti Johor Syed Alwi bin Thohir Al-Haddad. Karena saya banyak membaca kitab-kitabnya. Syed Alwi bin Thohir Al-Haddad. Kemudian dia bilang, huwa ma'i murasalat. Surat menyurat saya sama dia. Terakhir dia mengirim utusan membawa nasabnya Ba'alwi Hadramut. Karena dia ahli nasab, mufti ini, Said Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, itu memberikan nasab, buku nasabnya diberikan kepada Said Mar'ashi. Kemudian Said Mar'ashi memberikan nasabnya, keturunannya Imam Musa Al-Kazim alaihissalam kepada utusan tersebut untuk diberikan kepada Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Supaya apa? Kalau umpamanya ada orang Iran datang ke Malaysia perlu nasab mendadak, bisa langsung tanya ke sini. Nah, atau orang Malaysia bisa tanya ke mana ini. Said Mar'ashi satu-satunya yang paling top orang ahli nasab.
Nah, disitulah mereka mengakui. Hatta di kitab kunyah mungkin ada video di A'yanu Syiah sebutkan keturunannya waktu menyebut tentang Abu Bakar bin Syahab itu Syed Abu Bakar bin Syahab, terus jantailah sebutkan satu persatu sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad, semuanya disebutkan. Jadi ulama yang namanya nasab itu gini, tapi sayang ada orang-orang yang mereka tidak mau kecuali ini saya. Itu harus kita hindarkan, kita lihat. Mengarah persatuan. Kalau bagi saya terus terang saja, orang yang memecah belah sekarang ini, mereka ini ingin merobohkan satu tonggaknya Pancasila, yaitu di persatuan Indonesia. Kebinekaan, saling menghormati, ini penting. Kenapa ini seakan-akan mau tidak mau tersirat, disadari ingin supaya Pancasila kakinya satu dilemparkan. Dan ada lagi, itu lihat butir-butirnya persatuan Pancasila, di butir persatuan Islam. Juga butir-butir ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Tetapi mengapa sekarang orang banyak memukul sana sini itu? Itu semua nanti seperti yang saya katakan, dimintai pertanggungjawaban. Mau kemana kita lari? Iqra' kitabak, nanti di sana dikatakan oleh malaikat, Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ini baca bukuanmu yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid dan kamu lakukan, ini baca. Di situ nanti melongo. Apa melongo itu? Tercengang. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu penting. Terakhir, saya akan berbicara mengenai yaitu Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah masuk ke Hadramut dengan keluarganya kecuali Muhammad. Muhammadnya ke Iran dan dimakamkan di Qum, dan saya ziarah ke sana. Masuk ke Hadramut, tidak mengatakan saya sajid, tidak. Karena apa? Di Hadramut ada kelompok namanya Ibadi. Ibadi itu firqah min firaqil Khawarij. Imam Ali dibunuh. Mereka tahu. Jadi tidak menampakkan kecuali orang yang mungkin nggak tahu ini. Akhirnya satu kali waktu anaknya yaitu bersama Abdullah atau Ubaidillah. Ini di kitab Tarikh Hadramut. Jilid pertama. 2 jilid kitabnya yang ditulis oleh Habib Soleh bin Ali Al-Hamid, ahli nasab. Termasuk saya punya kitabnya. Karena saya tidak akan berbicara kecuali saya punya kitab. Itu prinsip saya. Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak punya kitab. Fahajja ibnuhu Abdullah, yaitu Ubaidillah bin Ahmad ma'a jama'ah katsira min Hadramut. Pergi haji. Ubaidillah ini pergi haji. Dan kebanyakan mereka, di antara mereka orang-orang min ulaikal ibadiyah Hadrami. Orang-orang kelompok Ibabi. Kelompok dari Khawarij. Kemudian setelah berangkat di Mina, waktu di Mina ketemu. Ini Ubaidillah ini ketemu dengan orang-orang Faltaqa ma'ahum fi Mina bijama'atin min ahli Iraq, Basra wa Nawahiyah miman ya'rifu Sayyid Ahmad. Yang mereka ini semua tahu siapa Sayyid Ahmad Muhajir ilallah. Kemudian Ubaidillah berkata, Ya ahlal Iraq, man ana? Wahai ahlu Iraq, siapa saya? Mereka mengatakan, Anta Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, nyebutkan semuanya. Dan orang Ibadiyah itu menyaksikan ini
mereka baru percaya. Kemudian pulangnya diberitakan ke Hadramut, ke orang-orang di sana, bahwa ini keturunannya Rasul Shallallahu Alaihi dan Ubaidillah ini anaknya Ahmad Muhajir ilallah. Kenapa kita tidak mendahulukan husnudzon, lebih mengedepankan su'dzon? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, semoga kita sadar mendekatkan diri kepada Allah, dan kita nanti datang atau Allah biqalbin salim menghadap Allah. Itu penting. Kita penyakit-penyakit harus kita hilangkan. Karena fitnah itu akan terus tiba. Karena itu saya lebih tidak membicarakan halnya orang lebih baik. Apalagi ini fatal masalahnya, masalah keluarga Rasul. Ini yang disayangkan, masalah keluarga Rasul. Ima ke surga, ima ke neraka. Ini yang tidak pernah dibicarakan oleh ulama-ulama. Bahaya. Banyak hadis-hadis yang perlu diseleksi lagi. Sebagai contohnya, satu hadis saja. Ustadz Abdul Somad di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, ada videonya. Di YouTube ada. Mengatakan, menyebutkan ada hadis, dia mengatakan seminggu yang lalu satu orang mimpi saya. Katanya saya berbicara kepada Ahlul Bait. Dan sekarang ini saya bilang Ahlul Bait. Tapi ingat, yang dikatakan Ahlul Bait itu Ahlul Kisah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kita ini semuanya keturunannya setelahnya. Itu. Hanya pandangannya itu Ustadz Abdul Somad, biarkan. Gitu. Ada hadis, kemudian dibilang ini tarikum fikum sakalain intamasaktum bima lan tadilu ba'di kitabullah wa ahlu baiti. Nah, ini mengatakan ini kitabullah ahlul baiti. Kemudian dia bicara, ini yang penting. Ada, dan ini hadis di Muslim. Beliau mengatakan begitu. Ada hadis kitabullah wa sunnati. Tapi semua perawi-perawinya itu kembalinya ke Malik bin Anas di Muwatta. Waktu dia mengatakan gitu, ana lihat. Ana buka kitab Muwatta, ternyata kalimatnya bagaimana? Imam Malik mengatakan, balagani anna rasul yaqul kitabullah wa sunnati. Malik tabi'in, bukan sahabat. Sahabat siapa yang menyampaikan? Nah, ini tidak ada, ini terputus. Tetapi yang lebih dikenal kita sekarang kitabullah sunnati. Biarlah pendapatnya orang masing-masing lah, karena kita tidak bisa menjamin dosanya orang lain atau kebaikan orang lain harus ditukar muka, tidak. Kita pribadi kita mungkin. Yang penting kita harus menjauhkan. Semua tidak ada manfaat sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang bersih kita menghadap pada Allah. Itu yang kita harapkan. Tetap kita ini ihtiram. Terlepas tahu tidak tahunya benar, kita ihtiram. Padahal banyak hadis saja yang mengatakan bahwa durya itu ada, balwi ada. Banyak ulama-ulama kalau kita baca ayat Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sudah jelas. Jadi kita harus memberikan hati yang longgar. Jangan kita terombang-ambingkan karena hawa nafsu. Atau syaitania, sifat syaitannya kita munculkan. Kita nggak perlu. Yang penting kita berakhlak yang baik kepada siapapun, jangan berhadapi. Begitu juga saya tidak lupa setiap saya mengajar, khususnya di Provinsi Lampung, saya selalu mengatakan kedepankan akhlak yang baik kepada siapapun yang kalian hadapi. Baik itu muslim atau non-muslim. Kalau perlu bantuan, bantu. Banyak bantu. Pembetulan jalan ini. Hikmah tidak melihat. Ada rumahnya orang yang bukan non-muslim, tapi dia memerlukan bantuan. Karena tuangnya dibantu. Begitu. Manfaatnya apa? Semua kita yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua antum. Itu lebih afdol. Kita hidup harus
tenang, tentram, persatuan harus dijaga. Dan jangan mengusik keyakinannya orang lain. Karena itu mengotori jiwa. Kalau sudah jiwa kotor, apalagi kalau dimasuki makan yang haram. Man akalal haram asya'tu jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan barang haram mau tidak mau, anggota badannya akan bermaksiat. Karena apa? Makanan melalui pembuluh darah, mulut pembuluh darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, bahwa sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darah bareng sama makanan. Jadi kaki tidak melangkah kecuali ke tempat yang tidak baik. Berbicara kecuali bicara yang menyinggung perasaannya orang lain. Ini rugi, jadi jaga. Mari kita sama-sama memohon semoga Indonesia tenang, aman, tentram, persatuan terjaga satu sama lain. Apalagi saya sebagai dikatakan ustadz, saya menasihati murid-murid saya juga dalam masalah pilpres. Jangan ikutan orang lain. Karena itu mengotori jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kalau kalian sudah banyak orang fanatik sama ini kemudian menyalahkan yang satunya. Kalau sudah fanatik satunya menyalahkan yang satunya ini. Ini berarti memasukkan penyakit-penyakit dalam hati. Ini bahaya. Lebih baik kita lihat siapa programnya, lihat ini programnya ini mana yang terbaik dan pilihan Anda pilih, selesai. Dan sambil mendoakan semoga Indonesia ini aman, tentram, tidak terjadi apa-apa yang bisa merusak ketentraman Indonesia. Itu yang penting. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia. Semuanya insya Allah terjaga. NKRI, Kebhinnekaan Tunggal, terus kemudian Pancasila. Insya Allah sewaktu-waktu saya akan berbicara bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ayat Quran. Semuanya 5 itu ada ayat-ayat masing-masing. Insya Allah afwan. Dan bagi orang yang mau minta masalah ini yaitu Juwaihil dan Murad Syukri yang hanya 3,5 halaman itu yang membatalkan nasabnya Ba'alwi, dan juga yang ditulis oleh ahli nasab banyak 31 halaman, 32 halaman itu PDF saya punya dan saya kalau tahu saya kasihkan untuk pengetahuan. Yang penting jaga persatuan. Jaga persatuan. Jangan sampai kita dikotori oleh orang-orang yang mereka ini membicarakan hal-hal yang sebetulnya manusia awam, masyarakat awam tidak perlu tahu. Sebetulnya sebelum kita mengucapkan sesuatu kita lihat, rugi. Oleh karena itu semoga kita diberi petunjuk hidayat oleh Allah untuk kita menuju kepada Allah dengan cinta kepada Rasul, kepada Ahlul Bait dan duriyahnya. Insyaallah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah wa qablaha sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan, saya dengan rendah hati minta maaf.